Tapi kalau misalnya nggak well, jadi knuckle aja ya, jadi seginilah ya knuckle-nya. Ini buku ini ya. Lalu tinggi duduk. Oke, sekarang silahkan duduk. Tinggi duduk sama seperti tadi. Kalau lagi duduk begitu diperhatikan ya, ininya mestinya diperhatikan ya, semestinya apa namanya ini ya, kursinya bukan yang pakai bantalan yang tebal. Duduk, tinggi mata duduk. Izin nanya dok. Ya silakan. Itu kalau lagi pengukuran posisi duduk, kakinya harus napak kan ya atau gimana? Kakinya napak. Tinggi duduk itu bukan dari lantai ya, ingat ya. Tinggi duduk adalah tinggi dari. Kalau seandainya kursinya dan orangnya tuh bikin kakinya nggak napak, solusinya gimana dok? Kalau kaki sebenarnya ya, sebentar ini kamu ukur apa nih? Tinggi duduk itu diukurnya dari bawah, bukan dari lantai. Dok, bukannya dari apa nih? Tinggi duduk bukan dari lantai diukurnya. Bukan dari lantai. Bukan. Tinggi duduk diukurnya dari bokong. Dari bokong ke kepala bukan? Dari bokong ke kepala. Dari bokong ke kepala. Dok, nggak berpengaruh atau nggak miring posisi meterannya? Makanya tadi saya bilang jangan miring-miring. Kalau miring-miring itu pasti hasilnya bertambah kan? Jadi tinggi duduk ya. Semua yang tinggi duduk itu diukur dari dari kursi, alas kursi. Jadi memang sebaiknya untuk antropometri ini kan biasanya kalau yang real ya, yang penelitian itu ada khususnya ya, karena dia bantalannya nggak tebal gitu supaya dia gampang kita ngukurnya. Tapi kalau memang adanya kursi biasa, ukurnya dari bantalan kursi ini ya, yang memang bagusnya yang lurus, jangan yang empuk, yang tebal empuk itu, karena dia kan takutnya kita kedesak gitu ke bawah, terus kita akan ada deviasi ngukurnya gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada, yang penting diperhatikan ngukurnya dari bokong yang nempel ke kursi sampai ke mata, sampai ke puncak kepala ya, dan duduknya yang lurus. Kalau memang seperti tadi tidak napak ya nggak apa-apa, tapi karena kita supaya dia mencegah kakinya tergantung lama, kita kasih kotak sepatu atau kotak apa di bawahnya. Oke, sekarang ukur apa nih? Tadi udah ya, tinggi duduk, tinggi mata duduk, tinggi siku duduk, tebal paha. Tebal paha ya. Sama, tebal paha berarti dari bokong ke atas. Ya, kayak gitu. Kalau punya kaliper sebenarnya kalau untuk tebal-tebal tuh lebih bagus pakai kaliper ya. Paling nyampok itu posisi meteran harus 30 dengan lantai atau itu kan kayaknya nempel ke paha ya, jadi kayak ngukur lingkar pahanya nggak sih? Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Jadi memang kan dia akan sedikit kayak kepencet gitu ya. Bukan, tadi meterannya Mbak Anissa ya? Kenapa meterannya? Itu kayak nempel ke paha, jadi kayak meterannya nggak tegak. Kita kan ukurnya kayak gitu, kayak gitu dok. Iya, jangan ukur kayak itu. Makanya tadi saya bilang meterannya harus tegak lurus harus tegak lurus dengan lantai kan ya, benar-benar. Ya, kalau punya mistar pembantunya yang ditaruh di atas paha. Coba Mbak siapa tuh? Yang Denira. Ya, ditaruh di atas paha, posisinya begini aja. Atau ini nih, gini. Ke kanan deh, keluar deh meterannya. Lihat saya, posisinya begini meterannya. Mistarnya. Ke kanan deh, Denira. Ya gitu, mistarnya begitu. Jadi jangan ngikutin lengkungan paha. Jadi lurus dari
Ya gitu. Ya jadi kalau ngukur semuanya jangan ngikutin lengkungan badan, lengkungan paha, lengkungan apa, tapi makanya ini punya Mister Pembantu ini supaya kita punya patokan tegak lurusnya seperti apa ya, kayak gitu. Jadi di ujungnya Mister itu. Oke, itu tebal paha ya. Oke, lalu tinggi lutut. Nah, kalau tinggi lutut itu Dok, kalau kakinya ngegantung, kita taruh sesuatu dulu biar enggak. Jangan, nanti jadi jangan ditaruh sesuatu, karena nanti jadinya mau majuan aja, majuan. Yang penting lututnya tegak lurus. Kalau memang enggak, kalau pas nyandar dia kakinya ngegantung, majuan aja itunya, duduknya. Jadi kakinya tegak, lututnya tegak lurus dengan sendi lututnya membentuk sendi tegak lurus, membentuk siku tegak lurus. Video. Webcam, mama punya webcam. Sudah? Sekarang panjang pantat ke lutut. Ya sama kayak tadi, kalau bisa yang Mister ini taruh di belakang. Jadi kita punya ya paling ujung bokong, taruh di belakang. Misalnya begini, taruhnya begini. Kalau yang kali ini taruhnya begini. Taruhnya begini. Taruhnya berdiri aja Misternya mestinya. Jadi ya boleh deh, gitu juga boleh. Sampai lutut ya. Ya, jadi kan kita punya pembantu situ ya. Lalu panjang popliteal. Popliteal itu si sendi dalam lutut ya, sama. Sama kayak tadi, cuma ini bagian dalam lututnya yang diukur. Udah, panjang jangkauan. Dari belakang, dari apa nih namanya, yang bahu menonjol ini sampai ujung jari tengah kan, ujung jari yang paling panjang. Kecuali ada yang orang yang paling panjangnya jari telunjuk. Panjang. Oke, sekarang panjang lengan bawah. Panjang lengan bawah dari belakang siku sampai ujung jari. Kayak lagi belajar mau jahit ya ini ya. Ya memang ini lama memang antropometri itu. Makanya ini tidak kita gunakan dalam keseharian pengukuran ergonomi, tapi paling tidak teman-teman tahu lah ya kalau mau mengukur antropometri, teori dan prakteknya seperti apa. Lebar pinggul. Lebar pinggul antara dua, ada di pinggul berasa ya, ada kayak tonjolan gitu ya. Itu namanya sias, antar sias.
Maaf dok, itu teknik atau cara ngukurnya ada standarnya atau bagaimana dok? Maksudnya standarnya? Standar maksudnya dia harus tegak lurus, misalnya ada panduannya di dinding kah atau Oh iya. supaya Jadi- deviasinya tidak terlalu besar gitu. Ya, jadi kan memang tadi ya memang harus posisinya posisi yang netral, posisi anatomis atau posisi ergonomis. Jadi dia duduknya harus tegak lurus, ya, duduknya lurus di kursi, ya, dan siku-sikunya menekuk 90 sendi-sendinya menekuk 90 derajat, sendi lutut dan sendi siku kalau kita mau mengukurnya gitu. Jadi paling bagus memang pakai kursi yang tipis, ya, tipis sandarannya, tipis bantalannya, lalu menempel ke dinding. Itu yang idealnya. Tapi kalau memang tidak bisa ideal menempel ke dinding, ya tadi yang penting diperhatikan bahwa meterannya itu lurus, nggak belok-belok. Baik, sudah ya semuanya ya? Sudah dok. Oke, baik. Dok, Ya. kita ini kan alat baru nih, masih bingung baru bongkar alat. Ini dia, Ini siapa yang ngomong nih sebentar? Eni, Matiin dulu ya. Ini matiin spotlightnya gimana ya, Mbak Bulantor? alatnya Ya. praktis nggak mulai dari nol nih, ada jarak ke bawah. Ini gimana? Ngukur dari bawah kan, ntar dulu, saya hilangkan blurnya dulu. Ini alatnya kan mana nih? Nih, ini dia kan nggak nolnya bukan dari bawah nih. Ini ngukurnya kayak gimana kalau kita ngukur tinggi dari bawah? Oke, itu biasanya untuk alat yang seperti itu ukurnya kebalik ya. Balik gini ya? Gini ya? Biasanya begitu. Tapi masalahnya ini nggak bisa digeser juga, yang ini yang di atas ini kan harusnya kan bisa digeser nih. Iya. Kalau posisi dibalik kayak gitu, ini masalahnya nggak bisa digeser. Yakin Atau bisa saya digeser ya? ntar dulu. Biasanya begitu. Oh sorry, bisa. Alat baru masalahnya. makanya biasanya itu kita balik ya kalau kayak Iya. gitu. Jadi yang Ini bisa terus. digeser-geser itu. Oh jadi artinya ngukurnya dari bawah ya, tinggal dikurangin artinya ya. Iya. Tinggal ngukur ini. Jadi itu yang jadi seperti itu. Oke. Terus ini dok, untuk ngukur paha ini pakai ini ya? Ya, kaliper. Kaliper ya, pakai paha. Terus skala yang dipakai ini yang mana nih? Apa yang di bawah sini ya? Benar. Yang ini yang ujung kena apa tuh? Yang ininya Ada ceratnya. yang Ada cerat kan? itu yang biasanya itu. Iya, di dalam ini kan yang ada melengkung masuk ke dalam. Oke. Itu aja sih dok. Apa lagi? Oh ya, fungsi alat ini dok. Yang ini nih untuk apa nih? Oh, itu sebenarnya sama ya. Itu saya juga belum pernah pakai, tapi sebenarnya sama ya. Untuk kelengkungan itu semuanya tebal-tebal itu. Tapi kayaknya lebih praktis yang pakai ini deh kalau yang kaliper, untuk yang iya itu. kaliper ini. Iya, tapi yang sudut ininya kan dok ya, yang di apa ya? Yang nanti mengukur ketebalannya. Ukur ketebalan. Jadi kayak dicubit gitu, kayak dicubit. Ya kayak dicubit ini ya, misalnya posisi Jangan apa ya? taruh di dalam ya. Kayak gini ya. Jangan Jangan taruh di yang di dalam. sini ya. Jangan yang di sini ya. Jangan. Yang di Jadi sini ya. Kayak mencubit ya, kayak Cubit ya. Tapi fungsinya sama aja sama yang ini kan ya dok ya. Sama. Kalau misalnya kita nggak pakai yang kaliper tadi, Boleh. kan tebal paha juga bisa kan? Sama aja itu. Itu kan cuma kalau terlalu tebal gitu kan, untuk orang-orang yang obes gitu kan, jadi lebih, kalau itu kan takutnya nggak muat karena kan dia lurus kan. Hasilnya nanti sama nggak dok? Ya. Beda, hasilnya sama nggak? Hasilnya sama karena kan yang diukur ketebalannya aja, bukan bagian yang melengkungnya itu. Dok, tanya dok, ya itu kan tadi yang alat dari itu ya, yang baru itu kan di bawah sendiri itu kan bukan angka 0 tapi 5 kayak gitu, berarti nanti hasilnya dikurangi 5 mana? Itu ya, alat yang baru yang tadi Bu Eni ini perlihatkan, yang
berarti nanti hasilnya itu harus dikurangi 5 ya. Jadi kan enggak kan, kita kan ngukurnya dari atas ke bawah ya. Kan atasnya yang ini ya dok ya. Ini kan berarti yang bawah sendiri. Nah ini itu enggak dari 0 tapi dari 5. Berarti nanti harus dikurangi 5 atau enggak ya? Enggak, biasanya enggak. Jadi kan dia langsung ada. Karena kan dia sebenarnya skalanya apa itunya udah diukur dari mestinya dari itu. Dari 0 hasil gitu ya, hasil. Soalnya kan enggak dari 0 ya enggak langsung hasil.